Saya sering lihat sendiri banyak orang tua datang ke klinik mengeluh mata seperti berkabut. Padahal masalahnya bukan di usia, tapi di cara mereka memperlakukan mata tiap malam. Saya Dr. Hanung dari program Lansia Sehat, sudah bertahun-tahun menangani hal ini, dan tahu nggak akar masalahnya sederhana. Mata lansia dipaksa kerja terus bahkan saat tubuh seharusnya istirahat. Hari ini saya akan tunjukkan 7 kebiasaan malam sederhana yang bisa bikin mata Anda pulih alami dan buram hilang dalam semalam. Tahukah Anda? Banyak lansia kehilangan kejernihan mata bukan karena penyakit berat tapi karena hal kecil yang dilakukan setiap malam tanpa disadari. Data menunjukkan lebih dari separuh lansia mengalami gangguan penglihatan ringan hingga sedang hanya karena pola tidur dan pencahayaan yang salah. Saya sering lihat pasien datang dengan mata merah berair. Katanya cuma leler, padahal korneanya mulai kering dan saraf. Matanya stres karena terus terpapar cahaya biru sebelum tidur. Bayangkan mata seperti kamera tua. Kalau terus dipakai dalam gelap atau cahaya berlebihan, lensanya cepat kusam. Oh, sekarang coba jujur. Seberapa sering Anda main HP di tempat gelap sebelum tidur atau nonton TV sampai ketiduran? Setiap kali itu terjadi, sel mata Anda menjerit kelelahan. Tapi tenang, ini bukan akhir. Masih bisa diselamatkan, asal Anda tahu 7 kebiasaan malam yang justru bisa bantu mata istirahat, pulih, dan terang lagi tanpa obat mahal. Kabar baiknya mata kita itu bukan mesin tua yang langsung rusak begitu saja. Ia masih bisa pulih asal dikasih kesempatan untuk istirahat dan dirawat dengan benar. Saya sudah lihat sendiri banyak lansia yang awalnya mengeluh mata kayak berdebu. Akhirnya bisa membaca koran lagi tanpa kacamata tebal hanya karena mengubah sedikit kebiasaan malam mereka. Secara logis ini masuk akal. Sel-sel mata itu seperti pekerja lembur. Kalau tiap malam dipaksa kerja tanpa jeda, ya wajar kalau performanya turun. Tapi begitu dikasih waktu tidur cukup, pencahayaan pas, dan nutrisi dari kebiasaan sederhana, mereka mulai memperbaiki diri sendiri. Saya bicara begini, bukan teori tapi hasil nyata dari ruang praktik dan pasien-pasien yang saya dampingi selama bertahun-tahun. Jadi, kalau Anda mau mata kembali segar dan pandangan makin terang, jangan kemana-mana. Sekarang saya akan tunjukkan 7 hal sederhana yang bisa Anda lakukan setiap malam untuk bantu mata pulih alami tanpa operasi atau obat tetes mahal. Tahukah Anda mata lansia paling cepat rusak justru bukan karena gelap, tapi karena cahaya berlebihan sebelum tidur. Banyak orang berpikir makin terang makin sehat, padahal mata itu butuh transisi lembut dari terang ke gelap. Terlalu lama di bawah lampu putih terang bikin retina kerja keras terus. Pupil enggak sempat rileks. Akhirnya saraf mata tegang. Saya pernah tangani seorang ibu dari Bekasi. Tiap malam nonton sinetron di ruang tamu. Lampunya nyala semua. Setelah sebulan matanya kering, pandangan makin pudar. Begitu saya minta redupkan lampu 1 jam, sebelum tidur, ajaib mata mulai terasa enteng. Pandangan enggak silau lagi. Bayangkan mata seperti kamera. Kalau terus kena blitz, lensanya bisa cepat buram. Jadi mulai malam ini coba biasakan pencahayaan hangat dan lembut. Bukan cuma bantu mata tenang, tapi juga bikin tidur lebih nyenyak. Kalau Anda setuju, kebiasaan sederhana ini penting. Tulis angka 1 di kolom komentar. Sekarang banyak orang lupa bahwa mata juga butuh pijatan halus sebelum istirahat. Kompres hangat itu bukan cuma enak, tapi bantu melancarkan aliran darah di sekitar mata, mengurangi kaku otot, dan membersihkan kelenjar minyak yang sering bikin mata terasa lengket saat bangun pagi. Saya punya pasien bapak usia 68 tahun, yang tiap malam matanya berair dan ngatal. Setelah rutin kompres hangat 2 minggu, keluhannya hilang. Pandangan lebih jernih dan tidur pun lebih dalam secara logis. Hangatnya kompres bekerja seperti sirkulasi ulang membuka pipa kecil di kelopak yang sebelumnya mampet. Cukup gunakan kain bersih dan air hangat suam kuku. Tempelkan 2-3 menit selesai. Enggak perlu repot alat mahal, yang penting rutin. Jangan tunggu mata makin buram baru peduli. Mulai malam ini manjakan mata Anda seperti halnya Anda manjakan tubuh dengan pijatan. Kalau Anda pernah coba kompres hangat, tulis di komentar. Rasanya setelah itu, percaya enggak kebiasaan main HP sebelum tidur itu seperti menyiksa mata pelan-pelan. Cahaya biru dari layar bikin otak tetap terjaga. Padahal tubuh udah minta istirahat. Akibatnya mata terus dipaksa fokus, kering, dan makin sensitif sama cahaya esok paginya. Saya sering lihat pasien yang ngeluh pandangan kabur tiap pagi. Ternyata malamnya nonton video sampai ketiduran dengan layar nempel di muka. Bayangkan mata seperti mesin motor.
Kalau terus dinyalakan tanpa hente, olinya panas, komponennya aus. Nah, itu yang terjadi di mata Anda. Solusinya sederhana tapi butuh disiplin. Matikan semua layar minimal 30 menit sebelum tidur. Biarkan mata beradaptasi dengan suasana tenang dan redup supaya sistem regenerasi sel di retina bisa bekerja maksimal. Banyak yang kaget. Baru seminggu disiplin berhenti main HP malam hari, matanya langsung terasa lebih ringan dan tidur lebih pulas. Yuk, mulai malam ini, buktikan sendiri efeknya. Jangan anggap remeh pijatan lembut di sekitar mata. Banyak lansia yang nggak sadar bahwa ketegangan kecil di otot mata bisa bikin pandangan cepat buram dan kepala terasa berat. Pijat ringan itu seperti riset alami bagi mata yang seharian kerja keras membaca, menonton, atau menatap layar. Saya pernah dampingi seorang bapak 70 tahun yang tiap sore matanya cepat lelah. Setelah saya ajarkan pijatan sederhana, dari pelipis bawah mata lalu di atas alis dengan ujung jari. 3 hari kemudian, beliau bilang matanya terasa enteng, fokusnya balik dan pandangan enggak gampang kabur. Secara logis pijatan ini memperlancar aliran darah, dan membantu saraf mata dapat oksigen lebih baik. Enggak perlu minyak khusus, cukup tangan bersih dan sentuhan lembut selama 1 menit. Jangan tekan terlalu keras, cukup rasakan hangatnya. Ini cara mudah dan gratis, tapi efeknya luar biasa kalau rutin dilakukan setiap malam. Cobain malam ini dan rasakan bedanya besok pagi. Banyak lansia mengira membersihkan wajah cuma urusan penampilan. Padahal ini soal kesehatan mata juga. Sisa bedar, debu, atau minyak di sekitar mata bisa nyumbat pori kecil di kelopak dan bikin mata gampang infeksi atau belekan saat bangun pagi. Saya sering temui ibu-ibu yang ngeluh, matanya perih, tapi ternyata mereka tidur tanpa cuci muka setelah nonton TV di ruang terbuka. Padahal cukup 5 menit, bersihkan wajah pakai air hangat atau tisu basah lembut, hasilnya bisa luar biasa. Bayangkan mata seperti jendela rumah. Kalau kacanya kotor, cahaya dari luar enggak bisa masuk dengan jelas. Begitu dibersihkan, pandangan langsung jernih lagi. Secara medis, membersihkan area mata membantu mencegah peradangan ringan dan menjaga kelembaban alami. Jadi, sebelum rebahan malam ini, sempatkan ritual kecil ini. Enggak ribet tapi efeknya nyata. Kalau Anda biasa tidur tanpa cuci muka, coba ubah mulai malam ini biar mata bisa bernapas lega dan bangun dengan pandangan lebih terang. Jangan anggap posisi tidur itu sepel. Banyak lansia bangun dengan mata bengkak atau pandangan kabur karena posisi kepala terlalu rendah atau miring ke satu sisi semalaman. Saat kepala lebih rendah dari tubuh, tekanan darah di sekitar mata meningkat dan cairan di kelopak menumpuk. Hasilnya mata bengkak, terasa berat dan penglihatan berbayang. Saya pernah tangani seorang bapak dari Bandung. Tiap pagi matanya sembab dikira alergi. Setelah saya ubah posisi tidurnya dengan bantal agak tinggi dan kepala sedikit miring ke atas, masalahnya hilang total. Bayangkan mata seperti balon kecil berisi cairan. Kalau tekanannya berlebihan terus-menerus ya cepat melemah. Jadi pastikan bantal Anda menopang leher dengan nyaman dan kepala sedikit lebih tinggi dari badan. Hindari tidur tengkurap karena bisa menekan bola mata tanpa sadar. Mulai malam ini ubah posisi tidur jadi lebih bersahabat buat mata. Rasakan sendiri. Bangun pagi pandangan lebih segar tanpa rasa berat atau bengkak. Banyak lansia salah paham soal minum malam. Ada yang takut pipis terus, jadi enggan minum sama sekali. Ada juga yang kebanyakan minum sampai perut kembung. Dua-duanya salah besar. Mata butuh cairan untuk menjaga kelembaban kornea dan aliran nutrisi ke jaringan sekitarnya. Kalau tubuh kekurangan air, mata jadi kering, perih, dan pandangan gampang buram. Tapi kalau kelebihan cairan sebelum tidur, bisa bikin tekanan di sekitar mata meningkat dan bangun dengan kelopak bengkak. Saya pernah tangani seorang ibu 70 tahun. Tiap pagi matanya sembab, ternyata minum segelas besar air pas mau tidur. Setelah diatur, cukup minum setengah gelas air hangat 1 jam sebelum tidur. Semuanya membaik, kuncinya keseimbangan. Jangan biarkan mata kehausan, tapi juga jangan tenggelam. Biasakan minum teratur sepanjang hari, dan cukupkan dengan sedikit air sebelum tidur. Mata yang terhidrasi dengan baik akan terasa segar dan jernih saat bangun pagi tanpa rasa berat atau kering. Jadi, mari kita ulang sebentar. Redupkan lampu sebelum tidur, kompres hangat, matikan layar, pijat ringan area mata, bersihkan wajah, atur posisi tidur dan cukupkan cairan dengan bijak. 7. Kebiasaan. Malam yang kelihatannya sepele ini sebenarnya punya kekuatan luar biasa untuk mengembalikan kejernihan.
penglihatan, dan menenangkan saraf mata yang kelelahan. Bayangkan kalau semua ini digabung dan dilakukan rutin tiap malam. Mata Anda seperti diresat setiap kali tidur. Banyak pasien saya yang awalnya merasa buram dan silau, kini bisa baca koran tanpa kacamata tambahan hanya karena disiplin menerapkan kebiasaan ini. Ini bukan sulap, tapi hasil konsisten dari perhatian kecil pada tubuh sendiri. Jadi jangan anggap enteng satu langkah kecil malam ini bisa jadi awal dari perubahan besar untuk mata Anda. Kalau Anda sudah praktik salah satu kebiasaan ini, tulis di komentar kebiasaan mana yang paling terasa manfaatnya. Secara medis, semua kebiasaan malam tadi punya logika yang kuat. Bayangkan mata seperti sistem pipa air di rumah. Kalau terus dipakai tanpa henti, tekanannya naik, dindingnya menipis, dan alirannya jadi lambat. Cahaya berlebih, kurang tidur, dan posisi kepala salah bisa bikin pipa ini stres terus-menerus. Saat Anda redupkan lampu, matikan layar, dan beri kompres hangat. Itu seperti menurunkan tekanan air, memberi waktu sistem bekerja normal kembali. Aliran darah di sekitar mata jadi lancar, oksigen masuk lebih baik. Sel-sel retina bisa perbaiki diri, itu jawaban. Sebaliknya, kalau diabaikan cairan bisa menumpuk. Saraf mata menegang dan lama-lama penglihatan makin kabur. Penelitian ringan menunjukkan bahwa rutinitas tidur teratur dan pencahayaan lembut bisa menurunkan risiko mata kering dan degenerasi retina hingga 30%. Jadi bukan kebetulan tubuh memang dirancang untuk pulih. Saat istirahat asal kita tahu cara tidak mengganggunya. Kalau Anda sekarang sudah berusia di atas 60, sering merasa pandangan makin buram, mata cepat lelah, atau silau saat melihat lampu, tolong jangan anggap itu hal wajar karena sudah tua. Justru di usia ini, setiap kebiasaan kecil punya dampak besar. Saya sering bilang ke pasien, yang rusak bukan umurmu, tapi cara kamu memperlakukan tubuhmu. Banyak lansia datang dengan keluhan mata buram, padahal mereka cuma kurang tidur cukup dan terus main malam-malam. Padahal begitu mereka ubah kebiasaan itu, hasilnya terasa dalam hitungan minggu. Bayangkan, kalau Anda bisa kembali membaca tanpa nyipit, menikmati warna terang bunga di halaman atau menatap wajah cucu dengan jelas. Bukankah itu layak diperjuangkan? Jadi jangan tunggu sampai makin parah. Mulai malam ini rawat mata Anda seperti aset berharga yang menentukan seberapa jelas Anda melihat hidup di masa tua. Sekarang kita ngomong jujur aja. Banyak orang sudah tahu apa yang harus dilakukan, tapi tetap enggak dilakuin. Padahal mata enggak butuh teori, mata butuh tindakan nyata. Coba perhatikan. Berapa kali Anda tidur sambil nonton foto main HP? Berapa kali bilang, nanti aja bersihin muka. Lalu besok pagi ngeluh mata perih dan pandangan buram. Kalau kebiasaan itu terus dijalankan, jangan heran kalau penglihatan makin turun. Solusinya gampang, tapi harus niat. Mulai malam ini atur lampu kamar jadi lembut. Matikan semua layar setengah jam sebelum tidur. Cuci muka pakai air hangat, kompres mata sebentar, lalu pijat ringan. Enggak butuh waktu 5 menit, tapi efeknya bisa bikin mata lebih jernih dan tidur lebih nyenyak. Kalau mau hasil besar, mulai dari langkah kecil yang diulang tiap hari. Jangan tunggu mata rusak dulu baru peduli. Karena setiap malam adalah kesempatan baru buat memperbaiki diri. Mulai malam ini buktiin sendiri perubahan itu. Ingat, setiap tahun setelah usia 60, kemampuan mata menurun sedikit demi sedikit seperti lilin yang perlahan mencair. Tapi kabar baiknya Anda bisa memperlambat bahkan membalik arah proses itu dengan kebiasaan sederhana. Jangan tunggu buram, makin parah baru panik cari obat. Banyak pasien saya menyesal karena baru sadar setelah terlambat. Padahal perubahan kecil bisa menyelamatkan penglihatan mereka. Mata itu bukan sekadar alat melihat, tapi jendela kenangan tempat Anda menatap orang yang disayang, membaca doa, dan melihat dunia yang masih indah. Jadi, mulai sekarang berhenti bilang saya sudah tua, karena yang dibutuhkan bukan usia muda, tapi kebiasaan yang bijak. Setiap malam yang Anda lewatkan tanpa merawat mata itu kesempatan yang hilang. Tapi malam ini Anda bisa mulai sedikit demi sedikit. Mata bisa kembali kuat, warna kembali jelas, dan hidup terasa lebih terang dari sebelumnya. Sekarang giliran Anda. Dari 7 kebiasaan malam tadi, mana yang paling ingin Anda coba duluan? Apakah redupkan lampu, kompres hangat, atau pijat lembut sebelum tidur? Tulis di kolom komentar ya, biar saya tahu kebiasaan mana yang paling cocok buat Anda. Saya ingin dengar pengalaman Anda juga. Apa ada perubahan setelah seminggu mencoba atau justru ada kebiasaan baru yang mau Anda tambahkan sendiri?
Ingat, ruang komentar bukan cuma tempat curhat, tapi juga wadah belajar bareng. Banyak lansia lain yang bisa terinspirasi dari cerita Anda. Jadi, jangan malu berbagi karena dari sana kita saling menguatkan. Kalau menurut Anda video ini bermanfaat, klik-kliknya sekarang supaya algoritma YouTube membantu lebih banyak lansia nonton dan sadar pentingnya merawat mata. Dan jangan lupa, tiap komentar dan interaksi dari Anda bikin saya makin semangat buat terus bagikan tips kesehatan yang nyata hasilnya, bukan sekadar teori. Bayangkan 3 bulan dari sekarang Anda bangun pagi tanpa rasa berat di kepala, mata terasa segar tanpa buram, dan tubuh pun lebih ringan karena tidur malamnya benar-benar nyenyak. Jalan Anda lebih tegak, langkah lebih mantap, dan cermin menunjukkan wajah yang lebih cerah karena tidak lagi begadang atau menatap layar terus-menerus. Anda bisa membaca label obat tanpa harus nyepit, menonton tanpa silau, bahkan menikmati warna hijau daun dan birunya langit yang dulu sempat memudar. Semua itu bukan mimpi, tapi hasil nyata dari kebiasaan kecil yang Anda mulai malam ini. Waktu setiap kali Anda kompres mata, pijat lembut pelipis, atau memilih tidur tepat waktu, Anda sedang menabung kejernihan pandangan untuk masa depan. Hidup jadi lebih tenang karena Anda tahu tubuh dan mata sedang bekerja sama menjaga kualitas hidup Anda. Jadi bayangkan diri Anda yang lebih sehat, lebih cerah, dan lebih bahagia karena Anda memutuskan untuk peduli mulai sekarang. Kalau Anda merasa video ini membuka mata secara harfiah dan maknawi, jangan sungkan buat klik tombol like di bawah ya, biar algoritma tahu kalau konten seperti ini layak disebarkan ke lebih banyak lansia yang butuh panduan nyata buat hidup lebih sehat. Dan kalau Anda belum subscribe, yuk tekan tombolnya sekarang. Di channel ini, tiap minggu kita bahas tips kesehatan lansia yang simpel, bisa langsung dipraktikkan dan hasilnya terasa. Dari cara menjaga mata tetap terang, sendi tetap lentur sampai pola tidur yang bikin tubuh segar. Enggak ada teori mulak, semuanya realistis dan relevan buat usia Anda. Jadi, jangan cuma nonton, lalu lupa. Ayo gabung, supaya tiap minggu Anda punya pengingat lembut buat terus sayang sama tubuh sendiri. Klik subscribe, aktifkan loncengnya, dan kita jalan bareng menuju masa tua yang bukan cuma panjang umur, tapi juga panjang kualitas hidupnya. Jangan abaikan ini. Bapak, Ibu, karena tubuh enggak langsung protes keras, tapi pelan-pelan menyerah tanpa Anda sadari. Hari ini cuma mata yang buram. Besok bisa kepala sering pusing, lalu mulai susah fokus, dan tahu-tahu semua terasa lambat. Banyak lansia datang ke saya dengan nada penyesalan. Andai dulu saya mulai lebih cepat, tapi penyesalan enggak bisa jadi obat. Kalau Anda terus cuek, kelemahan itu akan merayap pelan, saraf makin lemah, sendi makin kaku, daya lihat makin turun, dan semangat hidup ikut redup. Tapi kalau malam ini saja Anda mulai ubah satu kebiasaan kecil, misal tidur tepat waktu atau kompres mata sebentar, tubuh akan merespon dalam beberapa minggu. Anda akan rasakan bedanya. Mata lebih ringan, kepala lebih segar, dan tenaga enggak cepat habis. Jadi pilihannya jelas, mau terus abai sampai kehilangan kendali atau mulai sekarang, sebelum semuanya terlambat. Keputusan itu ada di tangan Anda malam ini juga. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Bapak, Ibu, saya tahu tidak mudah menjaga semangat di usia sekarang, apalagi saat tubuh mulai sering ngambat. Tapi hari ini Anda sudah ambil langkah besar, Anda memilih peduli dan itu langkah yang tidak semua orang berani ambil. Ingat, menjaga kesehatan bukan soal ingin panjang umur saja, tapi soal ingin hidup dengan kualitas yang layak dinikmati. Saya ingin Anda tetap bisa membaca tanpa nyipit, berjalan tanpa takut jatuh, dan menatap wajah cucu dengan pandangan yang jelas dan hati yang bahagia. Jadi, teruskan kebiasaan baik ini sedikit demi sedikit, hari demi hari. Jangan tunggu sempurna, yang penting konsisten.